Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penerapan kurikulum di SMP. Sebelumnya izin perkenalkan kelompok kami. Saya Putri Sofia Melati. Saya Bagus Pribadi. Saya Mika Pramesti. Saya Hairi Sanabila. Saya Nursyah Kamila. Baik, langsung saja untuk SMP yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. SMP yang pertama itu ada SMP Muhammadiyah 19 Sawangan. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia terdapat 4 keterampilan berbahasa yang menjadi haluan, yaitu keterampilan membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Dan penerapan kurikulum merdeka di SMP Muhammadiyah 19 Sawangan dapat tercapai apabila kepala sekolah dan guru mampu mengatasi tantangan serta hambatan yang ada. Kepala sekolah sebagai pemimpin harus membimbing guru untuk melakukan perubahan dalam proses pembelajaran sehingga penerapan kurikulum merdeka dapat dilaksanakan secara optimal. Jadi di SMP Muhammadiyah 19 Sawangan ini terdapat tantangan dan juga hambatan mengenai penerapan kurikulum merdeka. Untuk tantangan sendiri, yang pertama ada keterampilan belajar, yang kedua menguasai keterampilan dasar untuk kebutuhan belajar di era digital, yang ketiga pandai dalam mengelola kelas, yang keempat ada referensi yang terbatas. Sedangkan yang hambatan itu ada kurangnya pengalaman tentang kurikulum merdeka. Yang kedua ada kurangnya fasilitas yang memadai. Yang ketiga ada kurangnya jam pelajaran. Untuk tantangan yang pertama itu keterampilan belajar. Ini tantangan yang harus dihadapi oleh guru dalam penerapan kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu keterampilan mengajar. Jadi menjadi seorang guru tidaklah mudah, teman-teman. Dibutuhkan wawasan dan kapabilitas tertentu agar mampu membantu keefektifan proses pembelajaran. Dan keterampilan yang harus dimiliki oleh guru itu ada beberapa macam, seperti opening and closing skill, question skill, reinforcement skill, variation skill, dan explaining skill. Dan yang kedua itu ada menguasai keterampilan dasar untuk kebutuhan belajar di era digital. Itu cara meningkatkan kompetensi guru terkait kebutuhan pembelajaran di era digital dengan mempelajari dan menguasai cara pembuatan media pembelajaran yang menarik dengan berbasis teknologi. Yang ketiga ada pandai dalam mengelola kelas. Itu bertujuan untuk siswa mampu mengikuti pembelajaran secara teratur dan disiplin sehingga tujuan pembelajaran dapat terwujud dengan baik. Yang terakhir ada referensi yang terbatas. Dan keterbatasan referensi juga menjadi tantangan bagi seorang guru, khususnya pada buku pelajaran. Kualitas buku yang dimiliki guru masih bisa dibilang rendah kualitasnya, sehingga ketika menyampaikan materi, guru mengalami kesulitan akibat belum adanya rujukan. Seperti itu ada 4 tantangan di SMP Muhammadiyah 19 Sawangan. Dan untuk hambatan sudah jelas itu ada 3, yaitu kurangnya pengalaman tentang kurikulum merdeka, kurangnya fasilitas yang memadai, dan juga kurangnya jam pelajaran karena terfokus pada proyek. Seperti itu saja di SMP Muhammadiyah 19 Sawangan. Selanjutnya SMP Negeri 1 Puri. Siswa kelas 8 B SMP N1 Puri sudah siap melaksanakan kegiatan pembelajaran. Hal ini dapat dilihat pada kesiapan siswa dengan membentuk kelompok terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Kesiapan siswa dalam mengikuti belajar merupakan hal yang penting karena dengan adanya kesiapan siswa dalam belajar maka kegiatan pembelajaran akan berjalan dengan baik. Guru memulai pembelajaran dengan kegiatan pendahuluan, yakni yang pertama orientasi, kedua motivasi, dan yang ketiga persepsi. Dalam kegiatan pendahuluan, guru menyapa siswa sebagai bentuk penyiapan fisik dan psikis siswa sebelum pelajaran dimulai. Tak lupa guru menyampaikan manfaat terkait materi yang sedang dipelajari. Guru juga mendemonstrasikan sebuah video berita kepada siswa agar tercipta suasana belajar yang nyaman, menyenangkan, dan membangkitkan semangat siswa. Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa kegiatan ini pembelajaran guru sudah menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi
pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang menyatukan perbedaan supaya mendapatkan informasi, menghasilkan ide, mengekspresikan, menyampaikan hasil yang diperoleh siswa. Diferensiasi yang digunakan guru dalam kegiatan pembelajaran teks berita yakni pada konten dan proses pembelajaran. Pada diferensiasi proses pembelajaran, guru mengelompokkan siswa menjadi dua tipe, yaitu kelompok visual dan kelompok audio visual. Pengelompokan ini dapat dari hasil penilaian diagnostik yang dilakukan guru dengan bertanya kepada siswa tentang gaya belajar yang disukai siswa terkait materi teks berita. Siswa yang memilih kelompok audio bertugas menganalisis berita yang ada pada video pembacaan berita, sedangkan kelompok visual menganalisis berita yang ada di dalam koran. Adapun tantangan dalam melaksanakan pembelajaran pada kurikulum Merdeka di SMP Negeri 1 Puri adalah yang pertama, sarana dan prasarana yang kurang mendukung, yang kedua, waktu pembelajaran yang kurang karena adanya kegiatan pengecekan kesehatan guru, dan yang ketiga, respon siswa yang kurang ketika diminta mengerjakan tugas proyek karena guru tidak ada di kelas. Selanjutnya ada SMP Kota Surakarta. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data wawancara melalui kuesioner kepada siswa kelas 9 di SMP Negeri 1 Surakarta, SMP 4 Negeri Surakarta, dan SMP Kristen Surakarta yang melaksanakan pembelajaran menggunakan kurikulum Merdeka yang diberikan kuesioner melalui Google Form secara acak dari jumlah alokasi sampel yang telah ditentukan, yakni 85 responden, sehingga keseluruhan siswa mempunyai kesempatan yang sama dalam melakukan ujian kuesioner. Berdasarkan hasil kuesioner dan observasi yang dilakukan di SMP Kota Surakarta, dapat diidentifikasi beberapa problematika dan fenomena yang muncul dalam penerapan kurikulum Merdeka belajar, terutama dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Terus berdasarkan hasil survei melalui Google Form dan observasi, ada beberapa aspek, yaitu yang pertama, media pendukung yang membantu siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, kurangnya inovasi dalam metode pembelajaran, guru hanya memiliki peran aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, fasilitas dan sarana prasarana di SMP Kristen 1 Surakarta pada media dan alat pendukung pembelajaran masih terdapat yang tidak bisa digunakan atau dipakai. Yang keempat, suasana di dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa di SMP Negeri 1 Surakarta, SMP Negeri 4 Surakarta, dan SMP Kristen 1 Surakarta, proses pembelajarannya kurang interaktif dan menonton sehingga membuat siswa bosan dan malu karena kurang adanya interaksi. Yang kelima, penggunaan teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Surakarta, SMP 4 Surakarta, dan SMP Kristen 1 Surakarta pada guru bahasa Indonesia tidak dapat mengikuti atau kesulitan dalam perkembangan teknologi dan memanfaatkannya dalam proses pembelajaran, yang merupakan salah satu hambatan dalam penerapan kurikulum Merdeka. Yang keenam, implementasi Merdeka belajar pada siswa tidak diberikan kebebasan dalam memilih materi pembelajaran yang sesuai minat siswa, yang membuat mereka masih terbatas dalam memilih materi pembelajaran yang mereka minati. Jadi, berdasarkan hasil wawancara berkaitan dengan implementasi kurikulum Merdeka di SMP Kota Surakarta, terdapat kendala serta permasalahan yang masih perlu perbaikan di dalam pengimplementasinya. Salah satunya dari segi penerapan konsep Merdeka belajar serta penerapan penggunaan teknologi digital pada pembelajaran bahasa Indonesia. Selain itu, kemampuan guru dalam mengelola kelas yang kurang optimal yang membuat pembelajaran kurang menarik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kocak SMP Negeri Padang. Selanjutnya dari SMP Negeri 16 Padang. Di SMP Negeri 16 Padang sendiri, kurikulum Merdeka mulai diterapkan pada Juli 2022. Implementasi kurikulum Merdeka siswa ini mencakup pada semua pelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Indonesia. Pada penerapan kurikulum Merdeka ini terdapat beberapa kendala yang
dilalui oleh SMP Negeri 16 Padang. Yang pertama adalah kesulitan mengubah mindset dan kebiasaan lama. Guru bahasa Indonesia di SMP 16 Padang mengaku masih membutuhkan waktu untuk terbiasa dengan pembelajaran yang baru. Terkadang lupa untuk menggunakan model pembelajaran kurikulum Merdeka dan malah menggunakan model pembelajaran kurikulum 2013. Hal ini menyebabkan terjadinya pembelajaran yang kurang efektif karena terjadi campuran antara dua kurikulum. Selain masalah guru yang sering lupa menerapkan pembelajaran kurikulum Merdeka, guru juga masih merasa kesulitan untuk mengubah mindset dalam penilaiannya. Di tahap penilaian atau evaluasi guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 16 Padang memberikan tugas berbentuk pengerjaan soal secara individu dan nilai yang sama bentuknya seperti bentuk penilaian di kurikulum 2013. Kendala yang kedua adalah penerapan pembelajaran diferensiasi yang kurang maksimal. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di SMP Negeri 16 Padang sudah cukup baik, akan tetapi guru bahasa Indonesia mengalami kesulitan dan bingung dalam menerapkan pembelajaran tersebut. Guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 16 Padang merasa kesulitan dalam menentukan model pembelajaran dan media pembelajaran seperti apa yang akan digunakan oleh seluruh peserta didik meskipun karakteristik setiap siswanya berbeda. Dan kendala yang ketiga adalah banyaknya perangkat pembelajaran. Menyusun perangkat pembelajaran merupakan salah satu kendala bagi guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 16 Padang yang mengajar lintas kelas. Hal itu dikarenakan kurikulum Merdeka baru diterapkan di kelas 7, sedangkan kelas 8 dan kelas 9-nya masih menggunakan kurikulum 2013. Pada pelaksanaannya, kurikulum Merdeka saat sebelum pembelajaran dimulai, guru bahasa Indonesia akan mengajak siswanya untuk mengaitkan pengalaman mereka dengan apa yang akan dipelajari serta menyampaikan tujuan dari pembelajaran yang akan dilakukan. Selanjutnya, guru bahasa Indonesia akan menyampaikan materi dengan beberapa metode seperti inquiry, diskusi, dan lainnya. Dalam menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, guru bahasa Indonesia telah berusaha sebaik mungkin dengan mengajak siswa untuk aktif berdiskusi, menemukan sebuah masalah, serta mencari solusi yang telah dipelajari dari pembelajaran bahasa Indonesia dengan menulis teksnya sendiri dan mempresentasikannya di depan kelas. Dan di akhir pembelajaran, guru akan melakukan evaluasi pembelajaran. Kegiatan evaluasi dilakukan untuk menentukan hasil dari pembelajaran yang telah dilakukan. Evaluasi dilakukan dengan cara mengukur tingkat keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bebas. Selanjutnya adalah di SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin Gunung Kidul. Implementasi kurikulum Merdeka dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin Gunung Kidul terbukti memberikan dampak positif. Guru-guru mampu mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Walaupun memberikan dampak positif, tetapi terdapat sebuah tantangan dan hambatan dirasakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu keterampilan mengajar. Tantangan pertama yang dari guru ketika menerapkan kurikulum Merdeka sendiri adalah keterampilan mengajar. Menjadi seorang guru tidaklah mudah, dibutuhkan wawasan dan materi tertentu agar mampu mengikuti proses pembelajaran. Guru perlu mengembangkan keterampilan mengajarnya sesuai dengan kurikulum Merdeka. Yang kedua, menguasai keterampilan dasar untuk kebutuhan belajar di era digital. Seiring dengan perkembangan dunia semakin pesat, guru perlu mengikuti perubahan yang terjadi di dunia pendidikan. Sebagai guru yang mendidik dan membimbing generasi ini, jelas bahwa kita perlu mengasah keterampilan kita agar dapat memenuhi kebutuhan siswa dan tidak ketinggalan. Dalam kurikulum Merdeka, guru harus mampu memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran untuk menjawab tantangan zaman. Bagaimana meningkatkan kemampuan guru dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran di era digital dengan mempelajari dan menguasai cara membuat media pembelajaran berbasis teknologi yang menarik, cara memanfaatkan aplikasi dan sumber belajar digital, dan lainnya agar terciptanya kegiatan belajar mengajar yang lebih aktif dan kreatif. Yang ketiga yaitu pandai dalam mengelola kelas. Pengelolaan kelas merupakan suatu keterampilan bagi guru untuk mewujudkan suasana belajar yang maksimal dan memulihkan suasana pembelajaran terhambat. Suasana pembelajaran yang maksimal dapat terwujud jika guru membimbing siswa ke dalam suasana belajar yang menyenangkan. Dalam kurikulum Merdeka, siswa diberikan kebebasan untuk mengekspresikan pendapat dan argumen mereka. Dalam kegiatan belajar mengajar di kelas,
Seringkali siswa menjadi bosan atau ribut ketika guru menyampaikan materi. Tujuan pengelolaan kelas adalah menjaga siswa berpartisipasi dalam pembelajaran secara teratur dan disiplin sehingga tujuan pembelajaran dapat terlaksana dan baik. Tujuan pengelolaan kelas adalah menjaga agar suasana kelas tidak menjadi kacau. Gangguan kelas dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar dan biasanya disebabkan oleh masalah-masalah kecil. Jika kericuhan yang dianggap kecil dibiarkan tidak terkendali, maka menjadi kericuhan besar, sehingga sulit bagi guru untuk mengubahnya seperti semula. Oleh karena itu, tantangan bagi guru untuk mengelola kelasnya dengan baik agar dapat mencapai tujuan belajar mandiri. Yang terakhir yaitu referensi yang terbatas. Keterbatasan referensi juga menjadi tantangan bagi seorang guru, khususnya pada buku pelajaran. Kualitas buku yang dimiliki guru masih di bawah standar. Akibatnya, guru kekurangan referensi dan kesulitan dalam memberikan materi. Padahal, buku sangat diperlukan sebagai sumber belajar bagi guru dan siswa. Dengan tersedianya buku pelajaran, maka akan menunjang siswa untuk membaca materi yang akan dipelajari, sehingga siswa sudah siap ketika terlibat dalam pembelajaran. Jadi seperti itu presentasi dari kami. Sebelumnya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.